Kebenaran adalah kebenaran. Sudah Katakan terbukti ya bersalah, untuk ya, melakukan tindak pidana katakan korupsi, tidak mendapatkan untuk hukuman mati, tidak. yang selama ini getol bekerja sama melakukan sebuah tindakan yang sangat buruk ini, mereka akan berpikir, karena untuk apakah kekayaan yang mereka miliki? Untuk apakah uang yang mereka miliki? Untuk apakah kemewahan yang mereka miliki? Yang berasal dari cara-cara yang tidak benar, dan pada akhirnya mereka pun harus menghadap kepada Sang Pencipta tanpa satu rupiah pun uang ada di dalam genggaman tangannya. Begitu kesaksian yang diberikan oleh Bambang Pacul, kader dari PDIP di Senayan pada waktu diadakan temu tatap muka dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Opi Dantos. Pemeriksaan terhadap Firly Bahuri, Ketua KPK, masih akan terus berlanjut karena ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru yang menunjukkan keanehan. Beberapa waktu yang lalu dengan penggeledahan dua rumahnya, yaitu yang di Kertanegara dan di Bekasi, ternyata di rumah yang ada di Kertanegara nomor 46 mendapatkan sesuatu hal yang mendukung bukti mengarah kepada pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo. Walaupun hal itu dibantah oleh Firly dan pengacaranya, tetapi Syahrul mengklarifikasi dan menyatakan bahwa memang pernah berjumpa dengan Firly di rumah yang menurut Firly itu adalah rumah peristirahatan sementara selama dia bekerja karena rumah aslinya berada di Bekasi. Sebab itu semuanya berbagai alasan dia kemukakan dan berbagai argumentasi dia sodorkan untuk membebaskan diri dari tuduhan pemerasan dan pemanfaatan jabatannya. Nah, sebab itu semuanya ternyata ada satu kejanggalan yang ditemui oleh pihak kepolisian, yaitu rumah yang berada di Kertanegara itu disewa oleh Firly dari seseorang yang bernama Alex Tirta, yang terkenal dengan usahanya di bidang hiburan. Alex Tirta terkenal juga dengan sebutan Alexis beberapa waktu yang lalu yang pernah heboh di Jakarta. Rumah itu ternyata disewa dari Alex Tirta dengan harga 650 juta setahun. Bukan jumlah yang sedikit untuk seorang pejabat setingkat dia. Yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa apa yang diterima dia sebagai pejabat negara ini, sebagai pejabat publik ini dengan honor dan tunjangan-tunjangannya, di sebulan dia menerima gaji dengan tunjangan sebesar hampir mendekati 130 juta tiap bulan. Sebab itu semuanya, bagaimanakah mungkin seseorang dengan gaji dan tunjangan 130 juta bisa menyewa sebuah rumah dengan harga 650 juta setahun? Sehingga jika kita mau berhitung-hitungan dengan secara wajar, maka gaji dia selama 5 bulan harus berhenti untuk membayar sewa selama 1 tahun. Apakah selama 5 bulan dia tidak makan? Inilah yang akan digali oleh pihak kepolisian. Dari mana dia mendapatkan uang sebesar itu untuk membayar sewa? Yang menurut cerita dibayarkan oleh anak buahnya dengan cara pembayaran cash, bukan dicicil, bukan diangsur setiap bulan. Pengacara Firly pada awalnya tidak mau mengakui, bahkan mengatakan tidak mengenal siapa yang bernama Alex itu, dan menyatakan bahwa pembayaran dilakukan oleh anak buah Firly dan Firly tidak pernah bertemu dengan Alex. Jejak digital tidak bisa dibuat mainan, jejak digital tidak bisa dihapus begitu saja. Ternyata dijumpai sebuah foto di mana pada saat itu Firly berfoto bersama-sama dengan Alex. Dengan hasil foto itu, kontan pengacara Firly mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa bukannya Firly tidak mengenal Alex, tetapi Firly tidak mengenal si pemilik rumah, yang memang pemilik rumah adalah berhubungan dengan Alex, dan menurut pengakuan Firly membayar uang ke Alex dan Alex lah yang meneruskan kepada pemilik rumah. Tetapi ini sudah sebuah pengakuan akan kebohongan atau kesalahan di dalam memberikan pernyataan, sehingga semakin memperdalam kecurigaan pihak kepolisian.
Seharusnya minggu ini pihak kepolisian mengatakan akan mengumumkan siapakah tersangka dari kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Ternyata harus diundur karena dengan adanya temuan-temuan baru ini pihak kepolisian akan lebih mendalami lagi. Sehingga diharapkan minggu depan sudah muncul apakah Firly terlibat, apakah Firly memang melakukan pemerasan, apakah Firly akhirnya menjadi tersangka. Nah, sobat, yang menjadi permasalahan bagi kita semua adalah di sini. Firly Bahuri adalah seorang pejabat negara yang dimana ditugaskan agar bisa memberantas korupsi dan membuka kasus-kasus korupsi dan menindak mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya adalah penerimaan gratifikasi, suap, dan juga pemerasan dengan menggunakan jabatan. Apa yang terjadi? Ternyata sepertinya indikasinya justru Firly melakukan hal tersebut. Bentuk sewa rumah bisa diduga sebagai gratifikasi dari Alex. Dan tentunya Alex pun tidak akan luput dari pemeriksaan. Ada hubungan apakah sehingga Alex rela memberikan rumahnya itu kepada Firly untuk disewa dilanjutkan oleh Firly. Yang saat itu beredar berita bahwa itu adalah rumah yang dipinjamkan. Tetapi kemudian muncul lagi Firly membayar. Pihak pengacara masih mengatakan bahwa Firly tidak membayar sebegitu besar, tetapi pihak kepolisian membantah dengan mengatakan bahwa kami memiliki bukti-bukti ke arah tersebut. Nah, sebab itu semuanya jika pejabat negara yang diminta untuk memberantas sebuah sampah, seorang tenaga kebersihan yang diminta untuk membersihkan suatu tempat, tetapi justru dia membuat kotor bahkan mencemari lokasi tersebut. Kira-kira apakah yang harus dilakukan terhadap orang yang seperti ini? Jika kita tetap meneriakan, jika kita tetap berharap bahwa mereka yang terindikasi atau yang terlibat bahkan sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, di mana itu termasuk dalam extraordinary crime, yaitu kejahatan yang luar biasa. Jika mereka diusulkan untuk diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati, apakah hal ini terlalu berlebihan? Mengingat apa yang Firly lakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Bukannya memberantas, tetapi seolah-olah justru mendukung, menyuburkan. Dengan adanya pertemuan dengan tersangka Syahrul Yassin Limpo, maka semakin terbukti bahwa ada sesuatu di antara keduanya. Sehingga Syahrul yang pada saat itu dikejar oleh pihak KPK, Syahrul pun tidak berdiam diri. Dia melaporkan Firly dengan apa yang menimpa dalam dirinya. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal ini sebetulnya bisa menjadi satu posisi tawar. Ibaratnya pada waktu itu Syahrul bisa melepaskan dirinya dari jeratan kasus korupsi ini dari pihak KPK. Karena dengan adanya cacat di dalam diri Firly terhadap Syahrul, maka Syahrul bisa mengatakan bahwa jika Anda membongkar saya, maka saya pun akan membongkar Anda. Dan ternyata terjadilah hal yang seperti ini. Sangat hina memang jika kita melihat dan jika kita mau jujur bahwa ini adalah sebuah kelakuan yang sangat-sangat luar biasa jahatnya. Sobat-sobatku semuanya, kita berharap pada masa pemerintahan yang akan datang untuk mereka yang terkena kasus-kasus korupsi ini diberikan hukuman yang sangat berat, diberikan hukuman yang bisa memberikan efek takut untuk melakukan korupsi bagi pejabat-pejabat yang lainnya. Hukuman mati adalah yang paling tepat karena dengan adanya hukuman mati dan dibuktikan betul-betul mereka yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman mati, maka tentunya orang-orang lain yang berada di sekitarnya atau pejabat-pejabat publik yang lainnya atau wakil-wakil rakyat yang lainnya yang selama ini getol bekerja sama melakukan sebuah tindakan yang sangat buruk ini, mereka akan berpikir, karena untuk apakah kekayaan yang mereka miliki? Untuk apakah uang yang mereka miliki? Untuk apakah kemewahan yang mereka miliki?
yang berasal dari cara-cara yang tidak benar, dan pada akhirnya mereka pun harus menghadap kepada Sang Pencipta tanpa satu rupiah pun uang ada di dalam genggaman tangannya. Jangankan uang, baju yang menempel pun tidak mereka rasakan. Sobat-sobatku semuanya, efek takut ini sangat penting karena dengan memberikan ketakutan mereka atau keluarga mereka takut jika mereka melakukan korupsi, dengan sanksi-sanksi yang akan mereka dapatkan tentu bisa mengurangi kasus-kasus korupsi di masa yang akan datang. Begitu juga dengan undang-undang perampasan aset, kiranya DPR yang akan datang betul-betul mengesahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang sudah dikirimkan dan surat presiden pun juga sudah dikirimkan kepada DPR pada masa jabatan yang ini. Dan itu semua sampai hari ini masih mengendap dan berhenti di meja DPR. Tidak tahu di manakah perjalanan surat presiden dan rancangan undang-undang ini sehingga sampai dengan hari ini belum diketok palunya. Yang kita pahami dan yang kita tahu bahwa rancangan undang-undang itu tidak akan bisa disahkan jika tidak ada lobby-lobby dengan ketua umum. Begitu cerita dan begitu kesaksian yang diberikan oleh Bambang Pacul, kader dari PDIP di Senayan pada waktu diadakan temu tatap muka dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Sobat-sobatku semuanya, rancangan undang-undang perampasan aset memang efektif dan bisa menjadikan efek ketakutan mereka karena pada saat mereka terbukti maka asetnya akan disita habis oleh pemerintah. Tetapi apakah itu bisa berjalan efektif jika ternyata denda-denda yang diberikan atau kewajiban pengembalian dana kepada pemerintah ternyata tidak seimbang dengan uang yang mereka makan, dengan uang yang mereka gelapkan, dengan uang yang mereka pakai pesta pora untuk kemewahan mereka. Sebagai contoh kasus BTS, di mana Johnny G. Plate sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Dia sudah menghadapi tuntutan. Ternyata tuntutannya hanya sebesar 15 tahun penjara dan penggantian uang kerugian negara 17,8 miliar rupiah dari 8 triliun yang hilang. Dia juga diminta untuk membayar denda. Jika denda itu tidak terbayar, maka hukumannya akan bertambah sebanyak 5 tahun. Sobat-sobatku semuanya, denda itu berkisar antara 5 hingga 7 miliar. Sehingga jika kita gabungkan 17 ditambah 7 misalkan maksimal, ada 24 atau 25 miliar maksimal. Nah, sobat-sobatku semuanya, 8 triliun dengan 25 miliar, apakah sebanding? Inilah yang menjadi keraguan undang-undang perampasan aset bisa maksimal dikerjakan. Karena logis, dia akan mengaku tidak punya uang dan silakan harta kekayaan saya semuanya disita. Dan pada saat harta kekayaan yang disita yang terbukti menggunakan namanya itu hanya sekian persen dari jumlah yang hilang, jumlah yang dirugikan. Apakah itu bisa memberikan efek takut? Apakah tidak memungkinkan orang lain akan melakukan hal yang sama? Jadi menurut saya undang-undang perampasan aset pun tetap harus didampingi dengan yang namanya hukuman mati bagi mereka yang terpidana kasus korupsi yang sudah dibuktikan di pengadilan, tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan banding ataupun melakukan peninjauan kembali. Karena dengan adanya banding dan PK, hukuman bisa menjadi lebih ringan. Nah, sobat-sobatku semuanya, mari kita bersama-sama berdoa dan mari kita bersama-sama berharap Indonesia ke depan akan semakin lebih maju di dalam melakukan tindakan-tindakan kepada mereka yang melakukan korupsi. Dan Indonesia akan segera menyongsong Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.